Nah, itu teman-teman, hasil wawancara dan hasil rangkuman dari penggunaan mesin tanam yang kemarin kita wawancarai, mulai pembuatan persemaian, kemudian praktek pelaksanaan penanaman, terus panduan penggunaannya kita juga sudah sampaikan, dan hasilnya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia, channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian. Sahabat tani, pada kesempatan pada siang hari ini kita sedang berada di Desa Waiasih. Saat ini tanggal 2 November 2023, di wilayah kami sedang memasuki musim tanam kedua. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Ngadimin selaku pengawas benih tanaman Provinsi Maluku yang ditempatkan di Kecamatan Kopi. Kemudian ada Ibu Marsia selaku penyuluh desa setempat, sedia lagi sarapan teman-teman. Dan Pak Yono, beliau adalah pemilik sawah yang sudah beberapa kali masuk ke channel kami. Nah teman-teman, pada video sebelumnya saya dan Pak Ngadimin dan Pak Yono sudah membuat video tentang efisiensi penggunaan alat tanam, mesin tanam ini pada MT1 kemarin, dan kita sudah berjanji untuk membuat hasil dari panennya bagaimana, adakah perbedaan antara penggunaan mesin tanam ini dengan menggunakan tenaga manual atau konvensional menggunakan tenaga manusia. Sayang sekali belum sempat kita buatkan videonya pas waktu panen kemarin, jadi mumpung hari ini ketemu, kita wawancarai langsung Pak Yono bagaimana hasilnya panen kemarin. Pak Yono, assalamualaikum, apa kabar Pak Yono? Terus bunyi kabar? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ini sering sekali saya didatangi tamu ini yang tak pernah diundang tapi tiba-tiba datang mewawancarai. Jadi kesiapan kami juga masih mungkin aja semampu aja. Apa yang perlu ditanyakan nanti saya jawab, kalau mampu. Kalau memang nggak mampu ya begini kemampuan saya. Jadi dari Bapak petugas ini yang mau ditanyakan apanya? Kami mohon Pak petugas ini menanyakan tentang bagaimana. Oke, kan kemarin kita sempat ya Pak membuat video tentang cara menanam, kemudian efisiensi dibandingkan harga konvensional dan harga biaya penggunaan mesin tanam. Kan ada selisih harga itu Pak. Kalau kita gunakan mesin bisa hemat banyak. Tapi di sela-sela waktu kita wawancara itu kan saya pernah bertanya ke Pak ada nggak perbedaan hasil panennya yang kalau kita menggunakan mesin dan menggunakan tenaga manusia itu ada perbedaan atau enggak. Nah kemarin kan Pak sudah panen nih. Nah kira-kira dibandingkan dengan hasil panennya itu ada perbedaan enggak kalau dibandingkan? Oke, saya jawab ya. Masalah hasil panen itu sebetulnya relatif, maksudnya relatif itu tergantung dari perawatan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita menjawab apa adanya. Jadi kalau untuk hasil panen, saya menggunakan transplanter ini kemarin 1 hektar itu bisa mendapatkan hasil 5 ton 5 kintal itu bersih, sudah kering giling Pak ya. Musim kemarin yang MT kemarin Bapak mewawancarai saya itu. Nah terus saya bandingkan dengan teman-teman yang menggunakan tabin yang manual itu kayaknya juga nggak jauh beda. Bahkan mereka itu bisa ada yang di bawah saya hasilnya. Itu pun juga karena ya faktor dari perawatan juga. Cuman kalau MT kemarin kayaknya hampir rata-rata semua seimbang. Rata-rata 5 ton bahkan ada yang lebih.
Kalau saya terus terang kemarin 5,5 ton itu 1 hektar. Nah, kebetulan kalau kita nggarap sampai 2-3 hektar kan sudah kelihatan berapa itu hasilnya per hektar. Terus kalau umpama dinominalkan dengan rupiah kan ya sudah, mungkin Bapak bisa hitung sendiri. Sekarang harga kan 7.000, jadi mungkin bisa dikalkulasi. Berarti intinya nggak ada dari hasil panen itu nggak ada perbedaan Pak ya, relatif tergantung dari perawatan. Tapi yang jelas kalau saya dibandingkan dengan kemarin tetangga saya yang pakai manual masih ada selisih, atau mungkin karena perawatan saya yang maksimal, mereka yang kurang maksimal, bahkan juga saya kadang-kadang di bawahnya mereka gitu. Itu kan kemarin pertanyaan itu muncul karena dilihat dari ini Pak, kepadatan populasi tanaman. Kalau kita gunakan mesin kan kayaknya arang-arang, terus nggak terlalu ombol. Kalau menggunakan tenaga manusia kan kita bisa minta ke manusianya, Pak gair untuk ombol atau untuk arang kan bisa. Tapi ternyata setelah pengalaman kemarin hasilnya relatif saja Pak, tergantung perawatan. Tapi nggak begitu juga ya, masalah ombol, iwir dan arang-arang itu di mesin pun juga ada setelannya itu. Oh iya. Kalau yang standar kan 20 jaraknya. Kalau saya punya kan saya setel 10-12 jaraknya. Berarti lebih kerap Pak. Nah, lebih kerap, cuman jarak yang ke kiri kanannya agak lebar gitu. Tapi kalau untuk maju ke depannya itu saya bikin 12, sama aja kalau dipikir-pikir, dihitung dari rumpunnya itu. Nah, setelah kita hitung rumpun populasinya itu sama. Nggak ada paling beda 1 rumpun 2 rumpun wajar gitu. Makanya saya kan petakannya ini saya bikin kalau 1 hektar kalau bisa itu, kalau memang tanahnya rata nggak usah pakai pematang, justru los gitu. Ini saya coba 3/4 ini jadi 4 petak. Yang kesana itu yang 1 hektar saya bikin 6 petak. Nah, kalau kita potong dengan pematang itu satu pematang itu 3 tancap loh. 3 rumpun kali 100 meter kali berapa, itu kan dihitung kan seperti itu. Berarti kalau berdasarkan pengalaman teman-teman, pengalaman yang kemarin dengan melihat hasilnya sama-sama bagusnya, itu tergantung perawatan, walaupun kadang ada yang lebih di atas, walaupun kadang juga ada di bawah, tapi tergantung perawatan Pak ya. Oke. Cuma untuk penggunaan mesin ini kita punya beberapa keunggulan. Yang pertama itu kita bisa hemat biaya. Ya. Kemudian hemat waktu teman-teman. Tadi ini saya sempat mencoba, ini saya lumpur semua karena mencoba. Ternyata 1 kali jalan bisa 4 baris Pak ya. 4 baris. Itu kalau saya sendiri tanam manual kan nggak mungkin bisa. Itu sudah saya praktekkan. 4 baris baru satu kali jalan itu kan 50 meter misalnya kan cuma berapa menit. Iya. Coba kalau kita manual sendirian bahkan sampai hampir setengah jam gitu. Jadi teman-teman, keuntungannya kita bisa menghemat waktu, tenaga, kemudian hasilnya tidak terlalu berbeda jauh Pak ya. Apalagi kalau kita bisa maksimal dalam hal perawatan, bisa melebihi hasilnya teman-teman. Jadi untuk pemerintah yang kemarin sudah membantu 20 unit untuk Kecamatan Seti dan 20 unit pula di Kecamatan Kopi alat transplanter, kita ucapkan terima kasih karena sudah sangat membantu itu Pak pemerintahnya. Jadi begini ya, gimana, ini Pak? Kebetulan menyinggung masalah bantuan. Jadi kami mohon untuk teman-teman kelompok-kelompok manapun lah di 2 kecamatan ini yang pernah merasa mendapat bantuan mesin transplanter ini, dimanfaatkanlah, jangan untuk pajangan dan jangan untuk pelangkringan ayam di kandang. Kasihan itu pemerintah membantu ini karena untuk meringankan beban petani, tapi malah enggak. Nah, mentang-mentang dapat bantuan gratis terus enggak dimanfaatkan, pemerintah juga rugi gitu loh. Ya begitu teman-teman. Jadi hematnya banyak, kita enggak perlu tenaga Daud, enggak perlu tenaga manusia mencari-cari toh, karena sudah tersedia. Waktunya juga relatif cepat. 1 hektar bisa 2 hari, itu kalau kita buat santai. Ya kalau sendiri memang 2 hari. Nah, itu. Kalau dibantu 1 hari 1 hektar. 1 hari bisa selesai. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Sudah, sementara itu aja dulu. Nah itu teman-teman, hasil wawancara dan hasil rangkuman dari penggunaan mesin tanam yang kemarin kita wawancarai, mulai pembuatan persemaian,
kemudian praktek pembuatan praktek pelaksanaan penanaman, terus panduan penggunaannya kita juga sudah sampaikan, dan hasilnya teman-teman sudah bisa dengar sendiri dari Pak Yono bahwa hasilnya tidak ada perbedaan nyata, artinya sama saja tergantung kemampuan kita merawat. Jadi intinya direkomendasikan bagi petani yang kekurangan tenaga kerja bisa minta bantuan atau beli sendiri alat transplanter ini, karena insya Allah akan bermanfaat dan membantu kinerja kita dalam berbudidaya. Ada yang mau ditutup, Pak? Sudah. Pak, terima kasih. nggak ada. Akhirnya kami tutup. Tetap salam Tunas Tani Indonesia, salam Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.